70, 80, 90-an kenangan masa lalu channel. Dalam seri ke-209 ini, didukung oleh para pemain, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivona Rose sebagai Sakawuni, Anas Sambayon sebagai Nini Ragarunting, Marlon sebagai Kakitan Parawang, Kang Iwan sebagai Kisugata Brahma, Aa sebagai Rangkut, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Teriakan pantang Sakawuni yang datang tiba-tiba, bagaikan halilintar menyambar telinga Arya Kamandanu. Untuk sesaat lamanya, Arya Kamandanu tidak mampu berbuat apapun juga. Sakawuni segera menghampiri Arya Kamandanu dengan pandangan mata berapi-api. Dia nampak marah sekali. Sakawuni, benarkah kau Sakawuni? Apa matamu sudah rabun, Kamandanu? Ya, jelas. Aku Sakawuni. Mengapa kau datang kemari, Sakawuni? Mengapa kau bertanya begitu padaku? Rupanya kau seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab, Kamandanu. Kau ternyata tidak jujur padaku. Kau dusta. Kau penipu. Nah, kan itu benar sekali. Kamandanu ini memang laki-laki yang tidak jujur. Dan semua laki-laki tidak jujur. Tunggu dulu. Aduh. Wah. Kok bisa begini kejadiannya? Ini gimana? Bagaimana ini ya? Kamandanu, kau benarkah kau sudah mempunyai seorang istri? Iya, benar Sakawuni. Aku sudah mempunyai seorang istri. Mengapa kau tidak pernah menceritakan hal itu padaku? Kau laki-laki busuk, Kamandanu. Rupanya selama ini aku telah salah memberikan penilaian padamu. Kau busuk. Kau sudah menipu aku. Kau mempermainkan aku. Kau tidak mau berterus terang padaku. Kau menghancurkan hidupku. Kau akan kubunuh sekarang juga. Kubunuh kau. Tunggu Sakawuni. Tunggu dulu Sakawuni. Tunggu. Aku menyesal sekali. Aku menyesal telah berkenalan padamu, Kamandanu. Semula aku kira kau adalah seorang laki-laki yang baik. Seorang laki-laki yang perkasa dan penuh tanggung jawab. Tapi ternyata kau tidak lebih baik dari seekor serigala jahanam. Bunuh kau, Kamandanu. Tunggu. Sakawuni terus menyerang Arya Kamandanu. Dia langsung menyerang dengan jurus-jurus andalannya, jurus lengan seribu. Arya Kamandanu menjadi kerepotan menghadapi gadis yang sedang kalap itu. Tapi dia berusaha membentengi dirinya dari serangan-serangan Sakawuni. Dia terus bertahan sambil sekali waktu berteriak untuk menghentikan pertarungan. Mendadak sebuah bayangan berkelebat ringan, dan bayangan itu tiba-tiba saja sudah berdiri di tengah-tengah mereka. Sabar. Apa yang sedang kalian lakukan, ha? Mengapa kalian bertarung di tempat seperti ini? Apa yang sedang terjadi, ha? Kakek Sugata Brahma. Ada apa, Lu? Mengapa kau tiba-tiba marah-marah pada Angger Kamandanu? Ada persoalan apa di antara kalian? Dia ternyata laki-laki busuk, Dia telah menipu aku. Dia tidak mau berterus terang. Dia tidak jujur. Aku menyesal, Aku menyesal sekali. Hei, laki-laki busuk. Kalau kau mau segera pergi dari desa Tanibala, itu lebih baik. Cepat pergi. Aku tidak membutuhkan kehadiranmu lagi. Ayo pergi. Minggat dari sini. Tunggu dulu, Uni. Sabar dulu. Jangan marah-marah begitu. Kalau ada persoalan, marilah kita bicarakan secara baik. Tidak bisa, Tidak bisa. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Aku sudah tahu semuanya. Dan malam ini juga, aku sudah memutuskannya. Dia harus segera pergi dari desa Panibala. Dia harus kita usir, Aku tidak sedih lagi bertemu dengannya. Usir dia, Suruh pergi dia, Aku benci laki-laki itu. Aku benci.
Uni! Tunggu dia pergi, Kek! Uni! Tunggu dulu, Uni! Tunggu! Oh, maafkan cucu saya itu, Nger. Dia memang gadis yang nakal dan bandel. Ya, dia kadangkala tidak tahu tata krama. Tidak apa, Kek. Memang saya yang bersalah. Seharusnya sejak semula saya berterus terang padanya. Oh, maaf. Siapakah mereka ini, Angger? Sepertinya mereka bukan penduduk desa Tanibala. Mereka adalah Nini Raga Runting dan Kaki Tampar Roang, Kek. Hei, Ki Sugata Brahma, pendekar lengan 1000. Kau harus bisa menghajar cucumu. Kau harus tahu bahwa Arya Kamandanu ini sudah mempunyai seorang istri. Dan sekarang ini istrinya sedang hamil tua. Dia harus segera pulang untuk menemui istrinya itu. Oh, begitu rupanya. Baiklah. Sekarang sudah mulai jelas, Nger. Baiklah. Nah, Kamandanu, sekarang semuanya terserah kepadamu. Kau boleh terus tinggal di desa Tanibala ini dan melupakan istrimu. Aku tidak ambil peduli lagi. Dan tak ada gunanya aku lama-lama di tempat ini. Aku minta diri pendekar lengan 1000. Ya. Silakan, Nini Raga Runting. Terima kasih atas kehadiranmu. Kamandanu, sekarang ini semuanya tergantung padamu. Kaulah yang harus memutuskannya. Tapi, ya, memang ada satu hal yang perlu kau ingat. Kenyataannya memang kau sudah mempunyai seorang istri. Ya, dan istrimu itu sekarang sangat membutuhkan kehadiranmu. Iya, Kek. Saya tahu. Saya memang harus segera kembali ke lereng Arjuna. Bagus kalau kau sudah tahu. Nah, Ki Sugata Brahma, aku pun tidak bisa lama-lama berada di tempat ini. Aku harus segera pergi. Maaf, aku mohon diri, Ki Sugata. Ya. Silakan Kaki Tanpa Roang. Dan terima kasih atas kehadiranmu. Ya, benar apa yang mereka katakan itu, Nger. Kalau memang Angger mempunyai seorang istri, Angger tidak boleh mentelantarkannya. Kasihan istri Angger. Iya, Kek. Saya memang sudah merencanakan akan kembali ke lereng Arjuna. Tapi sebenarnya, saya ingin menjelaskan duduk persoalannya pada Sakawuni dan kakek Sugata Brahma. Ya. Di samping itu, saya ingin berpamitan secara baik-baik. Tapi, ya, rupanya Sakawuni telah salah paham. Soal Sakawuni, serahkan saja pada saya, Angger. Biar saya yang akan memberikan pengertian secukupnya. Tapi ngomong-ngomong, Ger, apakah luka-luka Angger Kamandanu sudah benar-benar sembuh? Saya sudah tidak merasakan sakit lagi, Kek. Saya kira lereng Arjuna cukup jauh dari sini, Ger. Apakah kira-kira Angger Kamandanu tidak akan mendapat kesulitan di jalan? Saya kira tidak, Kek. Saya kira bekas luka-luka saya sudah tidak akan mengganggu lagi. Kalau begitu, sebaiknya Angger Kamandanu segera berangkat. Baik, Kek. Saya mohon diri. Saya sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kebaikan dan pertolongan kakek Sugata Brahma selama saya menderita luka-luka. Saya tidak tahu bagaimana caranya saya harus membalas budi baik kakek. Jangan begitu, Nger. Saya ini orang tua. Dan bukankah orang hidup sudah seharusnya saling tolong-menolong? Sekali lagi terima kasih, Kek. Tolong sampaikan salam saya untuk Sakawuni. Iya. Saya juga berhutang budi terlalu banyak pada cucu kakek. Suatu saat nanti, kalau para dewa mengizinkan, saya ingin sekali membalas budi baiknya. Jangan pikirkan soal itu, Nger.
Serahkan saja semuanya pada kehendak Sang Hyang Widi. Saya mohon diri sekarang, Kek. Saya harus segera kembali ke lereng Arjuna untuk menemui istri saya. Iya, Nger. Iya, silakan berangkat. Hati-hati di jalan, Nger. Arya Kamandanu segera melompat pergi. Setelah 10 langkah dia menengok ke arah Ki Sugata Brahma yang masih berdiri di tempat semula. Orang tua itu mengangguk perlahan. Arya Kamandanu segera meneruskan langkah-langkahnya dan tubuhnya lenyap di balik tikungan lereng bukit. Untuk sesaat lamanya Ki Sugata Brahma masih tetap berdiri di tempat semula. Bekas kepala desa Tanipala itu nampak merenungi sesuatu. Dia mendesah perlahan, kemudian melangkah pelan-pelan meninggalkan tempat itu. Wah, celaka, Kek. Waduh, celaka, Kek. Celaka. Ada apa, Rangkut? Ada apa? Mengapa celaka? Siapa yang celaka? Nini Sakawuni, Kek. Hah? Nini Sakawuni ngamuk, Kek. Ngamuk? Iya. Apa yang telah dia lakukan? Dan di mana dia sekarang? Dia ngamuk. Dia menebangi pohon-pohon di belakang sana, Kek. Dia seperti orang kalap. Saya tidak berani mendekatinya. Dia seperti orang kesurupan, Kek. Biarlah aku yang akan mengatasinya. Kau tunggu di sini saja ya, Rangkut ya. Iya, Kek. Tapi hati-hati. Nini Sakawuni sepertinya sedang kesetanan. Iya. Sugata. Apa yang kau lakukan ini, Sakawuni? Saya kesal, Kek. Saya marah sekali. Saya merasa telah ditipu. Saya akan menebang semua pohon-pohon yang ada di sini. Jangan begitu. Pohon-pohon ini tidak bersalah. Mengapa harus kau tebang seperti ini? Mereka tidak punya salah apa-apa. Tenangkan hatimu, Ndu. Tenangkan pikiranmu. Tidak, Kek. Tidak. Pokoknya saya tidak terima. Suatu ketika saya akan membalas rasa sakit hati saya. Semua ini sebenarnya kesalahanmu sendiri, Muni. Apa? Salah saya, Kek? Selama ini saya telah menolong dia. Saya telah berbuat baik padanya. Tapi ternyata dia telah berbuat tidak jujur. Dia telah menipu saya. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia telah mempunyai seorang istri. Asam kecat. Dengar dulu, Muni, dengar dulu. Angger Kamandanu sebenarnya tidak bersalah apa-apa. Dia memang sudah mempunyai seorang istri. Apakah dia harus menceritakannya pada semua orang bahwa dia sudah mempunyai seorang istri? Hah? Kau sendirilah yang harus berhati-hati. Kau harus waspada. Jangan hanya menuruti luapan perasaanmu saja. Kalau kau tidak bisa mengendalikan dirimu, kau sendiri yang akan rugi, Nuh. Berdebah. Kukira dia seorang laki-laki yang baik. Seorang laki-laki yang lugu dan dungu. Tapi ternyata dia penipu. Buaya darat. Laki-laki gombal. Sudahlah, Nuh. Tidak ada gunanya marah-marah begitu. Sekarang ini Angger Kamandanu sudah pergi.
Dia memang harus pergi. Dia harus kembali kepada istrinya. Kau tidak perlu menyesali kejadian ini. Anggap saja kejadian ini sebagai pengalaman yang berharga untuk kau jadikan pelajaran di hari-hari nanti. Sekarang ikutilah aku, Ndu. Ada hal-hal penting yang ingin kubicarakan padamu. Ayo, sarungkanlah senjatamu itu. Tak ada gunanya menebangi pohon-pohon yang tidak bersalah. Lebih baik kau menenangkan pikiranmu. Kau semakin hari semakin bertambah besar. Kau harus menjadi seorang gadis yang benar-benar dewasa. Ayo ikutilah aku. Sakawuni, sekarang ini usiamu sudah menginjak 20 warsa. 20 tahun. Memang sudah sepantasnya dan sewajarnya jika kau mulai memikirkan pasangan hidupmu. Tidak, Kek. Saya tidak sudi lagi memikirkan laki-laki. Saya kapok. Saya sudah jerah. Saya tidak ingin mengalami seperti apa yang telah dialami ibu. Dulu ibu menjadi sedih dan menderita. Dan akhirnya terpaksa meninggalkan desa Tanibala. Juga karena tingkah laku seorang laki-laki. Memang tidak ada laki-laki yang berhati baik di dunia ini. Semuanya berhati busuk. Semuanya tidak pantas kuhormati. Jangan begitu, Ndu. Pendapat seperti itu tidak benar. Seorang gadis pada akhirnya nanti harus menemukan pasangannya. Kau pun nanti akan begitu. Ini sudah merupakan hukum alam. Karena manusia hidup di tengah-tengah alam, maka dia harus memperhatikan hukum-hukum alam itu. Wuni, kau boleh mencintai siapa saja. Seorang gadis boleh mencintai laki-laki yang menjadi pilihan hatinya. Tapi ada laki-laki yang tidak boleh kau cintai, Ndu. Ada 4 macam laki-laki yang tidak boleh memperoleh luapan perasaan cinta dari seorang gadis yang masih murni. Pertama, jika laki-laki itu sudah mempunyai istri. Kau akan berdosa besar jika sampai mencintai dan ingin merebut laki-laki yang sudah menjadi suami wanita lain. Ya. Kedua, jika laki-laki itu masih berada di bawah umur. Ketiga, jika laki-laki itu masuk dalam golongan Brahmacari atau mereka yang sudah memutuskan bahwa seumur hidupnya tidak akan pernah menikah dengan wanita. Nah, laki-laki semacam ini juga tidak boleh kau cintai. Dan keempat adalah laki-laki yang masih merupakan saudara kandungmu sendiri. Nah, Sakawuni, keempat macam laki-laki tersebut tidak boleh kau cintai. Dan kau juga tidak boleh mengharapkan cintanya. Selebihnya kau bebas memilih. Ya, dan mudah-mudahan saja kelak kau akan mendapatkan seorang laki-laki yang cocok dengan dirimu. Dan aku yakin kau pasti akan mendapatkannya, Wuni. Percayalah. Tidak, Kek. Saya sudah memutuskan tidak akan berhubungan lagi dengan laki-laki. Bahkan saya belum puas kalau belum membalas sakit hati saya ini. Suatu ketika saya akan bertemu dengan Arya Kamandanu lagi untuk membalaskan sakit hati saya. Sudah, Landu, sudah. Jangan menaruh dendam begitu. Itu tidak baik. Itu hanya akan merusak dirimu sendiri. Tapi hati saya sangat sakit, Kek. Hati saya pedih sekali rasanya. Saya... Kenapa? Saya merasa tertipu. Saya sedih sekali,
Kek. Hati saya bagaikan teriris-iris sembilu. Saya sedih sekali. Menangis, Landu. Menangis itu jauh lebih baik. Jika mendapat kesedihan, lebih baik seorang wanita menangis daripada marah-marah tidak keluar. Menangislah, Wuni. Menangislah sepuas-puasmu. Tapi setelah itu, kau harus segera bisa mengendapkan pengalaman ini agar menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk hidupmu. Saya sedih, Kek. Saya sedih sekali. Kek, tolonglah saya, Kek. Sakawuni menangis sejadi-jadinya di pangkuan kakeknya. Ki Sugata Brahma mengelus rambut cucunya itu dengan penuh kasih sayang. Dia tahu sekarang ini cucunya sedang mengalami goncangan batin yang cukup berat, dan dia berusaha memberikan penghiburan pada gadis remaja itu. Ya, boleh kau menangis, Ndu. Lebih baik menangis daripada mengamuk tidak karuan begitu. Seorang gadis sudah sepantasnya menangis bila sedang ditimpa kesedihan, Ndu. Saya sedih, Kek. Saya sedih sekali. Bukan kau saja yang mengalami seperti ini, Ndu. Semua orang juga pernah bersedih hati. Saya sakit. Hati saya sakit, Kek. Sakawuni, kau pikir hidup ini tidak sakit? Dengar, Wuni. Hidup ini pada dasarnya juga merupakan cerita panjang yang sangat menyakitkan. Tapi kalau kita mampu menerima pemberian hidup ini dengan rasa tulus dan pasrah, justru di balik kesakitan itulah kita bisa menemukan rasa bahagia yang amat manis, Ndu. Pokoknya saya akan membalas sakit hati saya ini. Tidak usah, Ndu. Tidak perlu. Tidak, Kek. Saya merasa dipermainkan. Saya merasa ditipu. Kamandanu ternyata tidak seperti yang semula saya bayangkan. Dia sama saja dengan laki-laki lain. Hatinya busuk, tidak jujur. Ndu, apa gunanya menyalahkan orang lain? Kakek jangan membela orang itu. Dia penipu, Kek. Dia sudah menipu saya, cucumu. Percayalah, Angger Kamandanu tidak bermaksud menipumu. Kakek Sugata ingin saya mengalami nasib seperti ibu? Tentu saja tidak, Ndu. Aku ini kakekmu. Tentu saja aku ingin melihatmu bahagia. Nah, kalau begitu kakek harus membenarkan sikap saya. Dan kakek harus menyalahkan sikap si tengik Arya Kamandanu itu. Baiklah. Kakekmu akan menuruti saja apa keinginanmu. Tapi kau harus berjanji pada kakek bahwa kau tidak akan ngamuk-ngamuk lagi seperti tadi, ya. Kau mau berjanji, Ndu? Iya, saya berjanji, Kek. Bagus. Nah, sebaiknya sekarang ini kau istirahat. Tenangkan dulu pikiranmu yang sedang kacau. Besok kakek ingin membicarakan sesuatu padamu. Soal apa, Kek? Besok saja. Sekarang kau istirahat dulu. Mengapa kakek membawa saya ke tempat ini?
Rasanya tempat ini cukup sepi. Iya, tempat ini bahkan mungkin tidak pernah dijamah manusia, Kek. Duduklah, Wuni. Duduklah. Iya, baik, Kek. Ya, duduklah. Dan dengarlah baik-baik apa yang akan kakek katakan padamu ini nanti. Kau tahu, kakek sekarang sudah cukup tua, Ando. Rasanya saat ini adalah saat paling tepat untuk mewariskan ilmu atau jurus angin lengan 1000 padamu. Jadi kakek akan mengajarkan jurus-jurus angin lengan 1000? Iya, benar, Ando. Jurus angin lengan 1000 sebenarnya merupakan pengembangan dari jurus-jurus lengan 1000. Dasar-dasar yang digunakan sama. Lalu perbedaannya apa, Kek? Perbedaannya, jurus angin lengan 1000 harus dimainkan dengan kekuatan tenaga dalam yang tinggi. Dan tenaga dalam yang digunakan itu berasal dari tarikan napas, pengaturan nafas, pemusatan pikiran yang sumbernya dari aliran napas. Nah, sekarang coba pejamkan matamu. Ayo pejamkan. Apa yang akan kau dengar? Saya tidak mendengar apa-apa. Perhatikan baik-baik. Apa yang terdengar di gendang telingamu sekarang ini? Angin, Kek. Iya, saya mendengar angin mendesau perlahan. Bagus. Sekarang pusatkan perhatianmu pada suara angin yang mendesau itu. Apa yang kau dengar sekarang? Angin mendesau semakin keras, Kek. Wah, angin itu bertambah kencang, Kek. Dia datang dari berbagai jurusan. Angin itu mempunyai warna sekarang. Ada hitam, merah, kuning, dan putih. Dia seolah datang dari balik dinding-dinding dunia gaib. Dia mulai ngamuk, Kek. Angin itu berubah menjadi taufan yang sangat dahsyat. Dia menghancurkan segala yang dilewatinya. Kenapa kau menutup telingamu? Saya takut, Kek. Angin itu sangat dahsyat. Dia mengamuk seperti setan kelaparan. Mana sekarang angin itu? Kau masih mendengarnya? Tidak, Kek. Angin itu sudah tidak ada lagi. Kemana perginya ya? Angin itu sudah kembali ke wadahnya semula. Ialah tarikan-tarikan napasmu sendiri. Angin dahsyat yang baru saja kau dengar sebenarnya bukan berasal dari luar dirimu. Dia berada dalam dirimu sendiri. Angin itulah yang nanti akan membantumu memainkan jurus-jurus angin lengan 1000. Nah, sekarang lihatlah. Aku akan memberi sekedar contoh. Ki Sugata Brahma lalu berdiri. Kedua belah telapak tangannya digunakan menutup kedua belah telinganya. Itulah pertanda pendekar lengan 1000 bermaksud menggunakan jurus-jurus pamungkas yang dahsyat.
Luar biasa, Kek. Saya hampir tak mampu mengikuti gerakan kakek yang cepat sekali. Kalau kau berlatih dengan tekun, kau masih bisa bergerak lebih cepat lagi. Sebab gerakanmu dibantu angin yang bernama Bayu Sejati Handayani. Di dalam cerita wayang, ilmu ini milik Sang Bima atau Werkudara, penenggak para Pandawa. Nah, sekarang ganti kau yang berlatih. Ayo, berdiri. Baik, Kek. Pejamkan matamu rapat-rapat. Tutup telingamu dengan kedua belah telapak tanganmu. Pusatkan perhatianmu pada tarikan nafasmu sendiri. Baik, Kek. Dan ingat, jangan dengarkan suara yang lain. Hanya suara angin yang boleh kau dengarkan. Jangan hiraukan apapun juga. Tak ada yang boleh tinggal kecuali deru angin. Kecuali deru angin. Deru angin. Deru angin. Sudah memperoleh keterangan tentang perempuan yang bernama Sakawuni itu? Beres, Kakang. Kau jangan beres-beres saja. Kita sedang mengemban tugas yang amat penting dan berbahaya. Kakang tidak perlu khawatir. Aku sudah tahu letak rumahnya, Kang. Dia tinggal di desa Tanibala, Kang, di atas lereng Bromo. Sakawuni itu cucu bekas kepala desa yang bernama Ki Sugata Brahma. Bagus, bagus. Sakawuni terkenal gadis yang liar dan brutal, Kang. Dia jarang berada di rumahnya. Dia senang keluyuran, tapi kebetulan sekarang ini dia tidak pergi kemana-mana, Kang. Nah, kalau begitu, kita harus segera pergi ke Jasun Wungkal. Kita laporkan keterangan yang kita peroleh ini pada Gusti Jaran Lejong. Sebenarnya, apa kesalahan Sakawuni itu, Kang? Apa kau tidak mendengar? Ketika Gusti Jaran Lejong menjelaskannya tempo hari, Sakawuni telah berkhianat pada pemerintah Kediri. Nah, itulah kesalahannya yang paling utama. Dan kesalahannya itu sudah cukup membuat dia menjadi buron seumur hidupnya. Kalau tertangkap, dia bisa dihukum gantung. Ayolah, kita berangkat. Ayo, Kang. Dua orang penunggang kuda itu, yang tak lain adalah dua orang prajurit Kediri, segera memacu kudanya menuruni lereng Bromo. Mereka ditugaskan Jaran Lejong agar membuntuti Sakawuni semenjak meninggalkan desa Barupare. Setelah memperoleh kepastian tentang tempat tinggal Sakawuni, mereka lalu bermaksud melapor ke Jasun Wungkal. Kita tinggalkan sejenak desa Tanibala yang bermandikan cahaya matahari sore yang hangat. Kita tinggalkan Sakawuni yang tengah sibuk berlatih jurus angin lengan seribu bersama kakeknya. Sekarang marilah kita ikuti perjalanan Arya Kamandanu menuju lereng Arjuna untuk menemui Maisin istrinya. Tinggal sedikit lagi. Aku harus melewati 3 kali lagi tanjakan bukit sebelum tiba di gubuk kediamanku. Sudah beberapa bulan ku tinggalkan daerah ini. Sepertinya tidak ada perubahan apa-apa.
sudah tidak tahan lagi. Aku ingin segera bertemu dengan istriku itu. Ya, istriku. Dia memang istriku. Sedang apa dia sekarang? Oh, hatiku menjadi berdebar-debar. Ada perasaan tidak enak menyelinap dalam hatiku. Oh, aku tidak boleh terlalu lama istirahat. Aku harus segera bertemu dengan Mesin. Mesin! Mesin! Aku kembali, Mesin! Lihatlah, aku kembali! Aku pulang! Aku kembali untukmu, Mesin! Arya Kamandanu melompat dan segera berlari kencang menaiki tanjakan bukit. Tak ada lagi yang dipikirkannya kecuali Mesin istrinya. Dia menjadi amat gembira ketika sudah mulai nampak atap gubuknya dalam temaram cahaya sang Dewi Chandra. Tapi dia menghentikan langkahnya ketika di hadapannya tiba-tiba berdiri sosok bayangan manusia. Mengapa kau menghadang langkah-langkahku? Sabar, Kamandanu, sabar. Kau tidak usah buru-buru ya. Oh, kaki tanpa ruang. Iya, aku. Aku ingin bertemu dengan istriku. Sabar, kataku. Istrimu tidak apa-apa. Sudah, kita tunggu saja di sini. Ada apa dengan Mesin? Ada apa dengan istriku? Sudah kukatakan, istrimu tidak apa-apa. Tenang saja. Kita tunggu di sini. Kita laki-laki lebih baik menunggu di sini. Tidak, aku mau bertemu dengannya. Sekarang juga. Jangan, Ger, jangan bodoh. Minggir. Kau mau minggir atau tidak? Kamandanu, istrimu akan melahirkan. Sakit sekali, Nek. Tahanlah, Nduk, tahan. Jangan terlalu banyak bergerak. Diam. Mana Kakang Kamandanu, Nek? Apakah dia tidak mau pulang juga? Dia akan menyusul kemudian. Dia sudah berjanji akan pulang. Sudahlah, Nduk. Lebih baik kau pikirkan keselamatanmu dan bayimu ini. Jangan berpikir macam-macam. Sudah. Apakah Nenek sudah bertemu dengannya? Sudah bertemu. Masa kau tidak percaya padaku? Dan dia mengatakan akan pulang. Sungguh, dia mengatakan akan pulang, Nek. Iya, dia akan pulang. Dia pasti pulang. Kau tidak perlu khawatir, Nduk. Airnya sudah mendidih, Nek. Oh, iya. Sekarang kau tunggu di sini ya. Tunggu bibimu. Iya, Nek. Apanya yang sakit, Bi? Bibi tidak sakit, Panji. Bibi hanya lelah dan agak takut. Apa yang ditakutkan, Bi? Entahlah, Panji. Bibi juga tidak tahu apa yang Bibi takutkan dan mengapa harus takut. Mengapa Panji belum tidur? Saya mau menemani Bibi di sini saja. Saya mau memijit kaki Bibi. Boleh kan, Bi? Iya, boleh saja. Sang Yang Widi, kuatkanlah kepercayaanku padamu. Sang pencipta segala yang ada, tabahkanlah hatiku. Jangan biarkan aku sendirian dalam menghadapi percobaan hidup ini. Bibi berdoa ya? Iya, Panji. Bibi sedang berdoa. Dulu ibuku juga berdoa, Bi. Ibuku pernah bercerita waktu akan melahirkan Panji, dia berdoa siang malam. Katanya supaya ibu selamat dan Panji juga selamat. Apakah doa bisa membuat orang selamat, Bi? Tentu saja, Panji. Doa bisa membuat jiwa kita menjadi tentram. Dan kalau jiwa kita tentram, maka
kita akan selamat. Tidak akan ada yang berani mengganggu kita lagi. Aduh. Bi, Messi. Aduh, Bi, ada apa, Bi? Tolong, Bi. Lihat, Bi. Tolong, Bi. Ya ampun. Aduh, Gusti. Nyebutlah, nyebut. Panggillah nama saya. Nyebut. Rupanya dia sudah lahir. Tambah lagi penghuni bumi ini. Kamandano, dengar itu. Istrimu sudah melahirkan. Mesin sudah melahirkan. Kamandano, apa yang kau lakukan di situ? Apa yang kau pikirkan? Ayo, kita lihat istrimu. Dia sudah melahirkan. Mesin akhirnya melahirkan anak Arya Dwi Pangga juga. Setelah sekian lamanya hidup menjadi istriku, akhirnya dia melahirkan anak saudara tuaku. Mesin, mengapa kita harus mengalami peristiwa seperti ini? Apa sebenarnya yang terjadi atas diri kita? Kok malah bengong di situ? Kau sedang kesurupan ya, Kamandano? Sudahlah, ayo kita lihat istrimu. Ayo kita lihat seperti apa keadaan bayinya. Arya Kamandanu tergagap ketika kaki tanpa ruang mengguncang-guncang pundaknya. Lamunannya seketika buyar. Dia lalu menurut saja ketika orang tua itu menuntunnya berjalan ke arah gubuk. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi atas diri Mesin dan Arya Kamandanu? Dan bagaimana dengan Sakawuni? Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah Tutur Tinular ini dalam episode berikutnya. Angkara Murka Merajalela. Sampai jumpa. Demikian Sandiwara Radio Tutur Tinular.